Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Firdausi, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Hari ini saya akan sharing bareng teman-teman terkait topik gimana caranya melirik potensi lokal sebagai yang bisa kita gunakan sebagai ide bisnis kita dan bisa direalisasi menjadi bisnis yang benar-benar menjadi bisnis. Oke, lanjut. Next. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Tadi saya Firdausi dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Saya kebetulan mahasiswa jurusan pemeliharaan tanaman. Jadi kalau di Universitas Brawijaya itu di Fakultas Pertanian ada jurusan budidaya pertanian yang konsennya untuk memuliakan tanaman atau plant breeding ya. Jadi hari ini kita akan bicara tentang potensi lokal. Sebelum teman-teman belajar tentang gimana memanfaatkan potensi lokal menjadi sebuah ide bisnis, alangkah baiknya kita ketahui dulu tentang apa sih pengertian dari potensi lokal itu sendiri. Jadi kalau kita telisik, makna dari potensi lokal itu adalah gimana sesuatu itu bisa kita manfaatkan sebagai daya, kekuatan atau kesanggupan dan juga kemampuan yang bisa dimiliki oleh suatu desa untuk kita kembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi potensi lokal ini di sini ada dua teman-teman dan keduanya itu saling berkaitan, bukan tidak bisa dipisahkan. Jadi ada sumber daya manusia dan juga sumber daya alam. Nah, percuma kita memiliki sumber daya manusia yang memadai, tapi alamnya tidak mendukung, dan sebaliknya. Seperti Indonesia, ketika sumber daya alam mendukung, tapi tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang berkualitas, kita juga percuma kayak gitu. Makanya sumber daya manusia dan sumber daya alam menjadi satu kesatuan untuk bisa membangkitkan potensi lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Apa aja sih ciri-ciri dari potensi lokal itu? Yang pertama tentu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi kalau di, di daerah teman-teman ada sebuah kan ciri-ciri berikutnya adalah memiliki ciri khas yang berbeda dari daerah lain. Jadi yang dimaksud dengan memiliki ciri khas itu kita tidak bisa membandingkan antara daerah kecil ke daerah kecil. Itu mungkin bisa jadi perbandingan yang minor, tapi dalam hal ini yang saya maksud adalah perbandingan yang cukup besar. Jadi contoh mungkin Indonesia dengan negara lain seperti itu, memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kayak gitu. Bisa juga memiliki ciri-ciri yang kecil itu di tingkat desa, tapi itu kemungkinan jarang. Ada namun beberapa. Kalaupun ada itu pun mungkin ide bisnisnya di bidang pariwisata, teman-teman. Kemudian berikutnya adalah keberadaannya melimpah dan belum termanfaatkan secara maksimal. Saya contohkan ide bisnis yang pernah saya gagas itu Patrick. Patrick itu perangkat tanam organik ya teman-teman. Jadi saya itu kan susah ya kita mendapatkan media tanam, entah itu dari tanah ataupun dari media tanam yang lain. Maka dari itu berangkat dari potensi lokal limbah batang pisang yang keberadaannya sangat melimpah dan belum banyak termanfaatkan, saya olah menjadi media tanam kayak gitu. Itu bisa kita uh, lirik teman-teman menjadi potensi lokal. Kemudian yang keempat, cirinya adalah bisa dikembangkan bersama masyarakat sekitar. Seperti yang saya katakan tadi bahwa potensi lokal itu adalah kaitan antara sumber daya manusia dan sumber daya alam. Percuma kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, tapi kita nggak bisa ngolah kayak gitu. Makanya usahakan kalau kita mau mendirikan sebuah bisnis yang kaitannya dengan potensi lokal itu berkesinambungan dengan kemampuan masyarakat yang bisa diajak join dengan bisnis kita itu. Kemudian yang berikutnya adalah belum ada di daerah lain. Jadi kalau di daerah lain udah ada, itu namanya bukan potensi lokal, tapi udah menjadi potensi lokal dari masyarakat yang ada di daerah tersebut. Kayak gitu. Ada cara menemukan potensi lokal. Setelah kita tahu ciri-ciri dari potensi lokal, kita gali kemampuan kita untuk menemukan potensi lokal. Yang pertama adalah pelajari sebuah sejarah di desa. Jadi saya mau cerita teman-teman.
Kalau teman-teman tahu sejarahnya Timun Mas, Timun Mas, jangan Timun Mas, Sangkuriang itu sejarah atau apa ya, apa cerita klasik atau gimana ya? Saya lupa. Pokok Sangkuriang itu ya. Sangkuriang itu menyukai ibunya yang sudah tua, sementara ibunya udah berumur, tapi dia masih cantik. Seperti itu kan teman-teman. Mungkin bisa kita telusuri kenapa sang Kuryang itu bisa menyukai ibunya. Itu karena ibunya masih terlihat cantik di saat usia udah lanjut seperti itu. Nah, setelah itu kita coba telisik lagi. Kenapa kok bisa cantik? Kenapa masih muda di saat usia sudah matang kayak gitu? Ternyata di balik sejarahnya di daerah Tangkuban Perahu kalau nggak salah itu banyak banget ramuan. Salah satunya adalah kunci. Nah, kunci itulah ramuan kunci itu yang dikonsumsi sama ibunya Sangkuriang ini, teman-teman. Jadi, ibunya Sangkuriang itu awet muda karena sering mengkonsumsi kunci ini. Kemudian kunci ini dilirik oleh pemerintahan Jepang. Nah, pemerintahan Jepang datang ke Indonesia untuk melakukan riset tentang tanaman kunci yang ada di Tangkuban Perahu. Dan terbukti kunci di sana sumber daya plasma nutmanya sangat melimpah. Dan saat ini sudah banyak dikembangkan oleh pemerintahan Jepang di bawah sumber daya lokalnya kita ke Jepang, kemudian diolah dan dikembalikan lagi ke kita dalam bentuk kosmetik yang siap pakai. Nah, itu dari pelajarin sebuah sejarah desa itu kita bisa mengangkat untuk menjadi sebuah ide bisnis. Kalau di pertanian itu namanya etnobotani, yaitu mempelajari tentang sejarah sebuah desa dengan kaitannya dengan tanaman-tanaman lokal atau plasma nerva lokal. Kemudian, cara yang kedua adalah pelajari culture atau budaya dan perilaku masyarakat. Ini mungkin kaitannya dengan bisnis-bisnis yang kaitannya dengan wisata ya teman-teman. Kan banyak banget tuh wisata yang mengangkat kebudayaan lokal. Nah, itu juga termasuk potensi lokal. Kemudian yang ketiga, pelajari potensi sumber daya alam sekitar. Nah, setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, mulai dari kondisi geografisnya, iklimnya, serta bentang alam yang ada di daerah tersebut. Itu pasti berbeda-beda. Ini mungkin skalanya mikro ya teman-teman. Tentu daerah saya dengan daerah teman-teman pasti akan berbeda, dan perbedaannya itu sangat mempengaruhi apa yang akan kita usahakan. Saya contohkan di pertanian lagi ya teman-teman, karena kebetulan saya orang pertanian dan juga bisnisnya di bidang pertanian. Kalau di pertanian itu yang paling berpengaruh adalah iklim, di mana di sini ada curah hujan, struktur tanah, ciri khas dan ciri fisik tanah, kemudian ada kelembapan, suhu udara seperti itu. Saya percontohkan juga dengan ide bisnis yang sudah saya kerjakan. Nah, kalau yang saya kerjakan ini adalah bisnis produksi benih semangka. Nah, kalau di sini nanam benih semangka itu cocok, namun produksinya itu rendah. Nah, karena ini produksi benih yang dijual otomatis bijinya kan teman-teman. Kalau di sini tuh harganya biji itu 2 juta dan tentu itu cocok-cocokan dengan tanaman yang akan kita kembangkan kayak gitu. Kemudian mana cara menggali potensi lokal dan membawanya ke pasar cuan kayak gitu kalau saya sebutnya ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman ketahui adalah ketahui dulu manfaatnya. Nah, saya contohkan lagi dengan ide bisnis yang sudah saya jalankan. Saya memiliki bisnis tentang bunga telang. Jadi sebelum saya memasarkan produk saya tentu harus mengetahui dulu apa sih bunga telang ini, kandungannya apa. Kemudian baru cari tahu siapa yang membutuhkan. Nah, siapa yang membutuhkan dan seberapa banyak, tingkat ekonominya seperti apa. Baru ketika kita sudah mengetahui tingkat ekonomi yang membutuhkan produk ini, kita bisa mempackage produk kita mau diapakan, mau ditaruh harga berapa kayak gitu. Dan kita juga harus tahu dulu apa nih manfaat produk kita untuk mereka. Kalau saya kebetulan bunga telang itu ada marketnya itu yang industri. Jadi karena ada beberapa industri, tentu saya menjualnya dengan package yang berbeda dan harga yang berbeda. Berbeda ketika saya menjual kepada orang-orang yang sudah langsung konsumsi untuk pribadi, kayak gitu. Lanjut. Setelah kita mengetahui manfaatnya, kemudian kita usahakan memberikan sentuhan keilmuan yang kita tekuni.
baik pada produknya, produksinya, atau teknik pemasarannya. Bisa mengolah yang di kalau buat yogurt itu kan udah ada ya, atau di produksinya. Jadi tanaman yang berproduksi tinggi dan memberi sentuhan dari keilmuan kita, atau juga bisa dari teknik pemasarannya. Kalau sekarang kan yang lagi berkembang itu yang lebih luas lagi, dan tentu akan menjadi pendapatan yang lebih banyak untuk kita ketika kita bisa menjangkau lebih banyak kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya agar kita bisa mengembangkan dengan maksimal, temukan fasilitas pemerintah yang sekiranya itu mensupport atau mendukung kita. Kalau di pertanian tuh contohnya kita bisa menggandeng berbagai industri, berbagai pemerintahan, dinas pertanian ataupun dinas perdagangan kayak gitu. Jadi kita kaitannya di sini untuk seandainya kita membuat produk itu mungkin legalitas produknya atau kaitannya dengan distribusi produknya untuk bisa mengenalkan lagi ke berbagai pihak, atau juga bisa membantu untuk produksinya. Kebetulan kalau saya produksinya itu dibantu oleh petani, jadi kaitannya sama fasilitas pemerintah itu juga penting kayak gitu, teman-teman. Karena kita juga untuk menggali potensi lokal agar bisa benar-benar kita bawa ke pasar yang lebih luas. Yang pertama itu beri sentuhan inovasi ya pada invensi kita. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah sirup bunga telang. Jadi dari bunga telang yang keadaannya cuma bunga, kemudian saya olah menjadi sirup yang siap makan, siap konsumsi, siap seduh, kayak gitu. Ada juga produk-produk coklat dari bunga telang. Itu semuanya ada sentuhan teknologi dan inovasi pada invensi yang kita buat, kayak gitu. Ini adalah gambar bunga telang. Jadi bunga telang ini yang bisa kita manfaatkan sebagai potensi lokal kalau di daerah saya. Kemudian saya juga biasanya mereka repeat order kayak gitu. Jadi menjadi konsumen tetap buat kita. Makanya kalau kita punya bisnis, tentu harus rajin-rajin posting di media sosial. Sebenarnya kaitannya tadi sama personal branding itu ya teman-teman. Kalau kita sering upload, sering memberi edukasi kepada followers kita, itu bisa membuat produk kita itu lebih dikenal kayak gitu. Nah, berikutnya jangan lupa juga buat penawaran di marketplace. Jadi mau nggak mau, disadari atau enggak teman-teman, di Indonesia, masyarakat di Indonesia tuh lebih suka membeli produk di marketplace dibandingkan dengan di website ataupun di Instagram atau di Facebook kayak gitu. Itu udah kayak hal yang lumrah gitu. Apalagi yang menjadi target pasarnya adalah ibu-ibu kayak gitu. Ini juga kaitannya dengan testing pasar. Seberapa banyak sih produk kita itu dibutuhkan oleh masyarakat kayak gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan marketplace. Pak, saya di sini memanfaatkan Shopee ya teman-teman, karena datanya itu yang menyukai Shopee lebih banyak daripada marketplace yang lain. Soalnya saya sebut merek. Oke, lanjut. Nah, kemudian lanjut Mas. Oke. Berikutnya adalah jangan lupa ikut pameran, baik pameran internasional ataupun nasional. Ini kenapa penting, menjadi sangat penting buat kita ikutin, karena kita di sini biasanya dapat investor teman-teman. Saya nggak jarang ikut pameran itu dapat tawaran investasi dari orang-orang yang suka investasi gitu. Jadi ketika kita ikut pameran itu pasti banyak kan yang berkunjung ke stand-stand kita. Kemudian ketika kita mempresentasikan produk kita dan ada yang tertarik, pasti investor banyak yang datang dan mau support bisnis kita. Tentu dengan pembagian hasil yang sudah disepakati ya teman-teman. Oke. Nah ini pameran yang saya ikuti di Johor Bahru di Malaysia ya teman-teman. Di sini saya juga dapat penawaran waktu itu, tapi tidak saya ambil karena pembagian profitnya yang menurut saya kurang menguntungkan buat saya. Jadi kalau teman-teman dapat investor, jangan langsung didilkan ya teman-teman. Berikutnya jangan lupa buat berita. Biar apa? Biar produknya kita itu lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang luas. Ketika kita buat berita, tentu banyak pengikut dari media tersebut yang akan membaca
produk-produk yang kita tulis itu. Jadi jangan lupa rajin-rajin membuat tulisan untuk diposting di media sosial ataupun di media-media seperti koran kayak gitu ya. Kalau saya lebih memilih yang online karena biasanya nggak berbayar ataupun berbayar murah kayak gitu daripada harus dicetak. Oke. Berikutnya mungkin teman-teman bingung ya, kenapa sih kita harus menggali potensi lokal? Kenapa harus ide bisnis yang potensi lokal aja yang mau kita tekuni? Kalau saya memilih itu, alasan yang pertama adalah minimnya pesaing. Jadi contoh saja bunga telang. Jadi saya pesaingnya sedikit dan saya bebas menentukan harga. Tentu ketika kita bebas menentukan harga, kita nggak lagi perang harga dan kemungkinan kita mendapat profit yang kecil itu sangat rendah. Jadi kita bisa bebas menentukan harga sesuai dengan yang sudah kita rancang, bukan lagi perang harga dengan pesaing kayak gitu. Kemudian juga ketika kita memilih bisnis yang berkaitan dengan potensi lokal itu biasanya mudah untuk memproduksinya. Karena ketika kita memproduksi produk lokal, uh, bahan bakunya melimpah, sumber daya manusianya juga tersedia. Jadi kita bisa mengkombinkan dan mudah memproduksinya kayak gitu. Nah, ini adalah slide yang menceritakan tentang langkah-langkah memilih bidang usaha. Ini versi saya ya teman-teman. Yang pertama, kita harus memilih usaha yang marketable. Pahami niche-nya. Jadi percuma kan kita membuat produk tapi nggak tahu siapa yang mau beli dan kita nggak tahu niche-nya seperti apa. Jadi sebelum teman-teman bikin produk, mau komitmen dengan produk tertentu, teman-teman sebaiknya tentukan dulu produknya itu siapa sih yang membutuhkan dan seberapa banyak marginnya yang mau kita jangkau kayak gitu. Jadi pilihlah usaha yang benar-benar marketable teman-teman kan. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan minat, skill, dan dana yang kita miliki. Ini kalau teman-teman ogah ya menerima investor. Jadi kalau beberapa teman saya tuh ogah menerima investor. Jadi mereka memilih bisnis yang memang sesuai budget dan skillnya mereka. Jadi ketika kita memilih bisnis harus disesuaikan dengan skill karena ketika sesuai dengan skill bisnis itu mudah berkembang dan kita nggak bosen kayak gitu kalau kita mengerjakannya sesuai dengan skillnya. Jadi perlu juga disesuaikan dengan keterampilan jurusan kita karena ketika kita menyesuaikan dengan keterampilan yang selama ini sudah kita pelajari, effort kita untuk mengembangkan suatu produk itu nggak terlalu tinggi teman-teman. Bayangkan ketika kita membuat suatu produk, tapi ini di luar kemampuan kita. Biasanya kita itu menjangkau pasar, udah waktunya nyari pasar, kita masih utek-utek di produknya lagi. Jadi menurut saya itu memerlukan waktu yang lama dan sulit berkembang kayak gitu. Kecuali kita kolaborasi dengan teman lain ataupun dengan teman-teman jurusan lain ataupun dengan keahlian yang berbeda, intinya kayak gitu ya. Nah ini saya mau memberi tahu, sharing ke teman-teman, apa sih bedanya produk digital dengan produk fisik. Nah kebetulan saya lebih dominan ke produk fisik ya teman-teman. Jadi kalau produk digital itu cost-nya rendah, dan kalau produk fisik itu cost-nya tinggi. Nah kenapa kok bisa rendah? Karena ketika kita membuat suatu produk digital, itu hanya diproduksi satu kali. Kita cukup produksi satu kali dan juga dijual berulang-ulang. Berbeda dengan produk fisik, itu biasanya setiap produk itu habis, kita harus memproduksi ulang. Makanya menyebabkan profit dari produk digital itu lebih tinggi karena hanya satu kali produksi dan dijual berulang-ulang teman-teman. Dan kemudian resiko pendistribusiannya pada produk digital juga lebih rendah daripada produk fisik. Karena kalau kita membuat suatu produk fisik itu kita harus memikirkan packagingnya seperti apa, kemudian cara pengirimannya seperti apa kayak gitu kan. Berbeda dengan produk digital, kita cuma mengirimkan by email ataupun by link kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau milih bidang usaha, sesuaikan juga dengan dengan kemampuan teman-teman, pilih juga mau membuat produk digital atau produk fisik. Ya syukur-syukur teman-teman bisa membuat produk digital kayak gitu. Teman-teman, ini bisnis yang saya rintis pada tahun 2016. Jadi pada tahun 2016 itu
di sini, kebetulan di sini masyarakatnya mayoritas petani. Nah, pada tahun 2016 itu gabah di petani adalah memiliki harga murah. Kemudian beras di toko-toko itu mahal. Dan kualitasnya tentu udah polesan ya teman-teman. Udah polesan benar-benar nggak ada gizinya dikit lah intinya. Nah dari situ dengan melihat potensi lokal itu, kemudian saya berinisiatif untuk membeli hasil panen petani dengan harga yang lebih tinggi dari harga umumnya. Kemudian saya olah dan diolah dengan sentuhan teknologi tentunya agar menyisakan gizi yang cukup tinggi, yang lebih tinggi daripada umumnya sehingga tercipta beras padat gizi dan saya jual dengan harga yang lebih murah daripada harga di toko-toko. Jadi dari potensi lokal ini benar-benar kita bisa membuat suatu ide bisnis yang nggak hanya menguntungkan diri kita, tapi untuk kemaslahatan umat seperti itu. Nah ini pada tahun 2018 lanjut juga Mas. 2018 itu kan saya juga udah mulai ini produksi benih. Lanjut lagi. Oke, ini adalah bisnis agroindustri bunga telang yang saya ceritakan tadi. Ini sebenarnya berangkat dari hasil riset saya, teman-teman. Saya kebetulan dulu ikut PKM, lolos PIMNAS. Nah, dari PKM tersebut saya melakukan riset bunga telang dari seluruh Nusantara di Indonesia. Jadi, kan benih bunga telang yang masih tersisa di Indonesia. Kan bunga telang yang memiliki kandungan antosianin yang paling tinggi dan memiliki produktivitas yang tinggi untuk sebuah badan hukum bernama CV Indobrit Agro Nusantara. Jadi dari hanya sekedar bunga telang saja udah bisa dibuat bisnis gitu kan. Kalau kita mau menekuni bidang usaha di bidang potensi lokal kayak gitu teman-teman. Kemudian lanjut. Ini bisnis di bidang investasi. Jadi investasi tanaman porang. Ini sebenarnya dirintis dulu untuk menjawab keresahan saya kepada mahasiswa teman-teman saya yang suka ikut lomba, tapi kalau di UB itu kan dapat reward ya teman-teman. Mereka yang suka lomba pasti dapat reward. Kemudian rewardnya itu banyak. Dan teman-teman saya yang suka lomba itu suka bingung mau diapain uangnya kayak gitu. Jadi dari keresahan-keresahan itu kemudian saya bentuk sebuah investasi untuk budidaya tanaman porang. Kembali lagi, tanaman porang ini merupakan tanaman lokal Indonesia yang saat ini sedang gemar dikembangkan oleh masyarakat itu. Nah, dengan harga slot 3 juta, alhamdulillah sudah laku sekitar lebih dari 30 slot. Lanjut, oke, intinya dari harga 3 juta ini teman-teman bisa menghasilkan uang pendapatan total itu 13.260 kalau kita lagi untung ya teman-teman. Kalau lagi apes-apesnya mungkin 7.800 itu. Lanjut lagi. Oke, lanjut. Nah, ini merupakan beberapa foto yang lomba yang saya ikutin, yang kaitannya saya membawa ide bisnis ataupun ide karya tulis yang tentang karya potensi lokal kayak gitu teman-teman. Jadi dari potensi lokal bisa kita gunakan untuk ikut lomba, untuk membangun bisnis kayak gitu. Makanya jangan lupa lihat dari potensi lokal yang ada di daerah teman-teman masing-masing. Oke. Mungkin lanjut terus. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman ingin kerjasama atau kolaborasi bareng saya, hubungi saya melalui Instagram, Facebook, ataupun email kayak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.